selalu Allahu Akbar. Semangat pagi. Ya, setelah itu kemudian diam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap keluarga besar RIMTS SMA Muhammadiyah Niaga, kepala sekolah, bapak ibu guru, sahabat-sahabat. Terus juga ini ada ibu-ibu dari UIN Korea ini. Biaya sekarang UIN masalah yang saya cintai. Anak-anak semua, halo. Yang selama saya apa anak-anak? Coba. Bisa sini ya biasa, itu ya. Baik, ini terus guys. Yang saya cintai anak-anakku, santri-santri RIMTS Muhammadiyah Niaga. Ini hadirat yang dirahmati Allah. Anak-anak membawa apa enggak? Wayai membawa catatan. Nanti catatan yang paling baik saya beri hadiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sama yang bisa meneruskan? Tak beri hadiah nih. 20.000. Yuk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terusnya. Ayo lihat ada foto tanggal baru lapar ini. Mana sampingnya nih? Sampingnya mana? Katakan samping ini. Dong. Ayo. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teruskan. Ayo, angkat tangan yang bisa. Ayo siapa? Yang laki-laki? Ada yang putri? Terusnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang hadirin yang dirahmati Allah, mana kata anak apa yang tidak selamat? Kecampur ini kan ya. Baik. Alangkah indahnya hidup ini, ayat apa tatap wajahmu, dan pasti mengalir air mataku, karena lantaran kebesaran. Ya Rasulullah ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habibullah, engkau terusnya kami
keluarga besar Perguruan Muhammadiyah mengadakan kegiatan yang sangat istimewa, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya ingin tanya dulu, tulis di situ ya. Coba tulislah artis yang kamu idolakan, atau siapa yang kamu idolakan di dunia ini. Boleh artis, boleh olahragawan, boleh singkat-singkat silakan ditulis. Ya, tokoh yang kamu kagumi, yang kamu idolakan. Ya, sini, yang dari sini, ya, sini. Ya. Ya, namanya siapa? Ya, siapa tokoh yang kamu idolakan? Ahmad Syafi'i. Artis Kiri. Oke, terima kasih. Kebetulan ini luar biasa. Oke, yang putri siapa yang digunakan? Masuk ke sini, masuk ke sini. Halo? Ya, sini, sini. Yang digunakan siapa? Silakan. Sekarang yang sepuluh siapa yang didolakan? Tadi sekelompok anak SDI, sekarang yang Sanawiyah. Yang Sanawiyah siapa yang didolakan? Sanawiyah. Ya, Ayo dong kamu maju. yang namanya itu siapa? Yang didolakan? Baik, silakan. Kemudian siapa? Mosok tanpa pada idola bener sih. Apa idolanya generasi Z? Generasi Z itu istilah Gen Z. Gen Z itu ampas, apa ampas? Ampas jagung itu yang dirinting namanya Gen Z. Ingin seperti itu? Halo? Siapa yang inginkan yang idolanya? Istrinya apa namanya siapa? Aisyah. Ada yang bisa menanya Aisyah? Aisyah. Yang putri idolanya Aisyah, yang laki-laki siapa? Abu Bakar, apa lagi? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Ya, baik anak-anak sekalian. 4 abad yang lalu telah lahir seorang anak yang luar biasa yang bernama siapa? Kok orang jawab dulu sih kotak bahaya lu? Siapa? Nabi? Nabi Muhammad itu siapa? Rasulullah itu siapa? Nabinya siapa? Nabinya siapa? Nabi kita sebagai umat Islam. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad SAW. Dilahirkan siapa?
Selatan, Timur, Barat, semua. Baik, sekarang bisa. Saya punya kuis. Siapa yang bisa belajar? Nabi Muhammad punya sifat, ada sifat apa aja? Ada sini. Bisa menerangkan? Ayo. Sini. Apa lagi? Oke, terangkan. Luar biasa. Nabi Muhammad memiliki sifat berapa? Empat. Apa namanya kawan? Sihir, amanah, tabligh. Oke, saya akan berbagi hubungannya dengan generasi unggul. Di zaman dulu itu ada seorang yang bernama Mubarok. Halo? Mubarok itu adalah seorang yang sangat miskin. Seorang pemuda tapi miskin, tapi dia punya hati yang baik. Hubungannya dengan sifat Rasulullah yang empat tadi. Mubarok itu pada saat itu dia ingin menjadi pegawai di kebun, namanya kebun delima. Pada saat itu ada seorang saudagar yang punya kebun delima yang sangat luas dan baik sekali. Delimanya manis-manis dan baik. Lalu ketika itu diumumkan menerima pendaftaran satpam dari apa? Kebun delima. Halo. Kebun delima, terus ya Muhammad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya adalah Mubarok, pemuda Mubarok, tidak terlalu tampan dan tidak kaya. Dia menjadi satpam di kebun delima itu. Coba taruh nanti hubungannya dengan generasi yang unggul. Inginnya seperti Rasulullah, unggul itu ada 4 sifat itu. Siddiq, amanah, tabligh. Nah, lalu apa? Diterimalah jadi apa? Satpam ini kebun delima. Apa itu? Halo? Sudah makan ya? Tak terus ki. Wis pokoknya tak cerita kok rumahnya kok ora terserah. Tak cerita terus. Nah, Mubarok kemudian diterima di apa namanya kebun delima. Menjadi satpam di situ. Halo? Ini Bapak tak cerita kalau rumahnya orang terserah. Terserah begini ya. Nah, itulah peserta. Nah, kemudian dia bertahun-tahun itu sampai 5 tahun ya. Lalu apa? Tukang kebunnya ke sawah. Ingin apa makan delima yang baik. Bilang kepada Mubarok, wahai Mubarok, tolong aku petikkan delima 3 saja. Nah, 3 delima, oke. Akhirnya dipetikkan 3 delima. Ini cuman delimanya sudah saya ini. Cuma dikupaskan sekali. Lalu dikupaslah delima yang pertama. Anak-anak tahu delima ya? Nah, kalau di Thailand, anak-anak Thailand itu adalah pinternya menanam pertanian ya.
Saya pernah ke Thailand itu delima itu besar-besar dan manis-manis. Kalau di sini saya jarang menemukan delima itu. Delima nih itu ya, delima itu. Nah, dipetikkan kemudian dikupas, dirasakan oleh bosnya. Mas, kok delimanya masih kecut? Masih kecut. Coba dikupas lagi. Yang kedua, dikupas kedua. Dirasakan juga masih kecut. Kemudian dirasakan lagi. Apa lagi? Delima yang ketiga masih kecut. Langsung apa? Tuan kebun delima tadi marah kepada delima. Wahai Mubarok, kalian jadi satpam di sini sudah bertahun-tahun memetik pohon delima saja tidak pecus itu ya. Apa kata Mubarok? Ampun Tuan, tugas saya di sini adalah satpam. Saya tidak pernah merasakan delima di sini walaupun jatuh delima itu. Tugas saya hanya menjaga dan delima ini, maka saya tidak pernah merasakan delima di sini. Ampun Tuhan. Kemudian apa? Kebunnya apa? Kamu sungguh merasakan delima? Betul. Sarankan kepada satpam di sini seluruhnya. Akhirnya dipanggil satpam seluruhnya dipanggil. Wahai satpam seluruhnya, apakah kamu tahu apa namanya? Berapa barang ini makan delima? Wahai Tuhan, saya belum pernah tahu Mubarok ini makan delima di sini. Betul, akhirnya betul, demi Allah saya tidak makan delima walaupun jatuh. Lalu kemudian apa? Kurang kebunnya nggak jadi marah. Akhirnya dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Lalu apa? Wahai Mubarok, saya akan memberi hadiah kepadamu karena kau adalah satpam yang luar biasa. Cek sound. Ya, tak terus ke. Terima kasih Pak Son. Nah, apa? Mubarok akan diberi hadiah oleh Pak tukang kebun tadi. Wahai Mubarok, akan saya beri hadiah padamu. Kalian karena jadi satpam yang hebat. Akhirnya Pak, wahai Tuhan, saya tidak pantas jadi orang yang beri hadiah. Saya orang miskin dan saya adalah orang dari desa sana. Maka saya tidak pantas daripada. Tidak, wahai Mubarok, engkau adalah satpam luar biasa. Satpam yang amanah, satpam yang jujur, satpam yang bertanggung jawab. Akan saya beri hadiah. Saya hanya punya satu hadiah. Hadiahnya apa? Saya punya anak perempuan yang cantik. Halo? Ayo, cara lihat cara lanang ini. Saya punya anak satu-satunya anak yang cantik dan solihah, dan nikahilah. Nanti setelah kau nikahi, maka kebun delima ini saya berikan kamu semua. Wahai Tuhan, saya tidak pantas menikahi penjenengan atau penjenengan karena saya orang miskin. Tidak, kalian tak beri hadiah. Kalau nggak mau, akan saya berikan kepada orang lain. Akhirnya maulah apa namanya, Mubarok ini menerima hadiah, dinikahlah kemudian dengan anaknya yang sangat cantik dan solehah itu. Tuhan tolong beri aku, terus kan, jodoh yang baik hati yang mana? Kok nyanyinya? Akhirnya dinikahilah putri dari Cikadakan itu. Apakahnya Pak? Dinikahinya akhirnya menjadi apa? Melahirkan seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarok. Anak-anak yang saya cintai, orang yang bertanggung jawab, generasi unggul, generasi emas. Tadi apa? Dia punya sifat amanah. Apa? Orang yang amanah pasti nanti akan diberkahi, cita-citanya akan tercapai. Rasulullah itu sebagai teladan orang yang amanah. Tidak ada di dunia ini yang seperti Muhammad. Kenapa? Saking baiknya orang asing namanya Michael Hart.
menyusun daftar pimpinan di dunia, orang-orang yang terkemuka di dunia. Makanya number one Nabi Muhammad, nomor satu Muhammad. Ada Newton, ada siapa lagi? Ada Martin Luther, ada lagi Archimedes, ada lagi Konghucu dan sebagainya. Itu kemudian nomor satu adalah Muhammad, saking baiknya. Nah sekarang ini kalau kita ingin jadi orang sukses, ingin jadi berkah, maka amanah. Seperti Mubarak ini, hadiahnya apa? Diberkahi Allah menjadi anak, dijodohkan kepada anak yang solehah, punya anak-anak yang soleh, namanya Abdullah bin Mubarak. Jadi ulama besar di sana. Nah anak-anak, kalau ingin menjadi anak yang sukses, ternyata tahapan-tahapannya apa? Generasi yang akan datang itu. Saya punya tetangga saya tidak terlalu kaya, tapi dia anaknya apa? Anaknya amanah. Sejak dari SD, SMP, SMA, kemudian dia ternyata ingin menjadi pemimpin. Itu ternyata mulai dari awal sudah kangelan. Seperti Muhammad itu sudah yatim, miskin gitu, yatim, kemudian yatim piatu, kemudian berdagang, kemudian mengembala kambing. Itu latihan untuk menjadi pemimpin. Nah tetangga saya ini sekarang diterima di Akademi Militer di mana itu? Magelang sana. Nah ternyata apa ceritanya? Dia masuk di AKB itu karena prestasinya, bukan karena tes, tapi prestasi. Nah ternyata setelah saya tanyakan kepada Pak Deknya itu begini, anak ini satu suka poso Senin Kemis. Halo anak-anak santri Darul Atam Madaya Senin Kemis. Yang kedua Pak, dia sholatnya jamaah di masjid. Yang ketiga, dia sangat cinta dan berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah, luar biasa anak ini. Nah akhirnya kemudian dari SMP masuk di SMA Taruna di Magelang. Dia kemudian menjadi pelajar prestasi, kemudian dia diangkat menjadi apa? Tokoh pelajar itu, kemudian dia studi banding menjadi pertukaran pelajar di Australia. Nah akhirnya sukses dengan bahasa Inggrisnya, dengan kemampuan yang luar biasa. Dia punya kecerdasan, dia punya akhlak yang mulia, dia punya karakter yang baik. Akhirnya diterima di Akabri itu kemudian dengan prestasi. Adik-adik semua, orang yang ingin menjadi generasi unggul itu contohlah Muhammad, Nabi Muhammad. Jangan contoh bintang-bintang film sekarang ini. Coba lihat sekarang artis-artis kita kan yang ada banyak yang di anggota dewan ya, coba anak-anak idolakan Nabi Muhammad, tokoh-tokoh yang luar biasa itu dalam rangka untuk menjadi generasi yang baik, generasi emas. Oleh karena itu anak-anak, Maulid Nabi ini intinya apa? Kita ingin meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meneladani para artis, satu, mungkin rambutnya potongan kayak artis, terus bajunya ya saya kayak artis, apalagi tasnya kayak artis, sepatunya kayak artis. Nah orang itu barang apa dipadani karo artis. Nah anak-anak ada seorang juga mahasiswa yang luar biasa ini. Anak-anak yang punya karakter luar biasa, generasi emas. Ini anak mahasiswa ini di Jakarta. Saya baca di motivasi, anak perempuan mahasiswa itu sangat cantik sekali. Tapi dia juga punya akhlak yang bagus. Apa? Di dalam tasnya itu selalu ada yang namanya Al-Quran. Podo karo tasnya MTS karo MA Muhammadiyah yang ini tasnya ada Al-Qurannya, iya kan? Ada Mustafa. Nah, mahasiswa ini punya profesi namanya apa? Jadi wartawan.
Suatu ketika mahasiswa ini setiap pulang atau dia berangkat ngantri bis di halte, beliau ini membaca Al-Quran. Suatu ketika di halte itu kemudian menanti bis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Teruskan. Kasih hadiah 50.000. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yo, 50.000. Maju. 50.000. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Istamir, teruskan. 1. Ya, masuk sini. Mantap. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas 7. Ya. Lanjut ayat ya. Nama manis Muki. Devika. Semanding itu cetek ini. Semanding ini. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 ingin jadi apa? Sudah hafal berapa juz? 2,5 juz. Alhamdulillah, pas. Coba lanjut ayat. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mumtaz 50.000. Surat Al-Baqarah. Cuma cita-citanya ingin jadi apa dia? Perempuan itu kemudian setelah membaca surat, jadi setiap dia berdiri yang dibaca adalah Al-Quran, sama dengan siswa MTSS Muhammadiyah yang ini yang dibaca WA atau Al-Quran. Kalau di teras sana ada jam kosong yang dibaca WA atau Al-Quran. WA yang dibaca HP tapi Al-Quran. Nah, perempuan itu kemudian apa? Dibaca awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyan wa innahum illa yadunnun. Terus tadi luar biasa Mumtaz. Nah, tiba-tiba ada anak kecil datang. Anak kecil itu anak perempuan, anak jalanan, anak yang tidak pernah mandi. Dari pasar jauh dikejar kan. Wah, tangkap ini, tangkap. Ini adalah pencuri. Nah, anak ini anak yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, kemudian mencuri tas, mencuri dompet di pasar. Lalu diuyak oleh satpam. Tangkap, ini tangkap. Nah, lari.
dilampok, kemudian perempuan tadi setelah tahun-tahun berhenti membaca Al-Quran, kemudian disimpan di tasnya. Jatuh anak perempuan yang dikejar, bayi ini masih anak perempuan yang tadi jatuh di depannya mahasiswa ini. Sini dek, apa dirangkul? Anak ini bau, anak ini nggak pernah mandi, anak ini tuh terpaksa tidurnya sembarang, dirangkul oleh mahasiswa ini. Dek, tolong kakak, tolong. Kenapa? Hei, tangkap itu, tangkap. Orang mulia itu. Ini pencuri. Apa dia jadi mencuri dompet itu. Nah, hai, kamu jangan main-main dengan anak ini. Anak ini adalah pencuri, maka harus ditangkap dan harus dihukum. Kata perempuan tadi dengan tenang, Pak, tolong, ini anak orang yang nggak punya. Nggak peduli pokoknya yang mencuri harus dihakimi dia. Apa ada sih bocah yang nggak curi dompet ini? Ini dompetnya. Nggak, harusnya ditangkap itu. Mak, saya adalah wartawan. Saya adalah mahasiswa. Kalau Bapak ingin main hakim sendiri akan saya berita besar. Nah, percaya kamu pohon wartawan? Mana mungkin? Ini kartu saya. Kalau nggak percaya, Bapak jangan main-main dengan anak ini. Kalau gue yakin beritanya hebat, akhirnya dengan geruti orang-orang yang para polisi penjaga pasar tadi kemudian dengan menggerutu, ya akhirnya pindah. Terus apa? Dirangkul, dek, kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa kakak. Saya nggak punya ayah, saya nggak punya ibu. Hidup saya di pasar. Saya makan sisa-sisa makanan dari orang-orang. Hari ini saya lapar, saya terpaksa mencuri ini. Apa? Meneteslah air mata seorang mahasiswa yang cantik ini. Dek, kalau gitu ikut kakak ya. Kakak siapa? Kakak ini ya di sana saya, kakak mahasiswa. Ikut kakak, nanti akan saya sekolahkan, akan saya beri makan. Akhirnya apa? Mahasiswa yang cantik tadi kemudian anak tadi dia dijadikan anak asuh, jadikan adik asuhnya. Apa aja adik ini menangis, adik ini mencurahkan air mata. Wahai kakak, andai kata Jakarta ini seperti bulan, seperti kakak ini, maka damailah dunia ini. Siap kakak, saya ingin menjadi adik asuhnya. Akhirnya diambil anak asuh, adik asuh, kemudian dibimbing, kemudian dibiayai sekolah anak-anak. Ini adalah generasi yang luar biasa. Makanya anak-anak kesuksesan generasi yang akan datang itu bukan hanya otak, bukan hanya pintar, tetapi ada satu berkarakter. Apa? Karakter yang pertama generasi unggul itu harus punya pegangan namanya agama yang kuat, utamanya Al-Quran. Halo? Ingin jadi tentara silahkan, ingin jadi insinyur silahkan, ingin jadi presiden silahkan, anggota dewan silahkan, semua disilahkan boleh. Tapi satu, awali dengan Al-Quran. Halo? Generasi unggul silahkan Al-Quran dikuasai. Syukur hafid Quran. Kemudian jadi insinyur, jadi tentara, jadi jenderal, jadi dosen, jadi apa saja. Al-Quran. Jadi generasi emas yang akan datang itu yang dibutuhkan tidak hanya otak. Yang pertama adalah Al-Quran atau kemantapan agama. Yang kedua soft skill namanya karakter. Tadi saya punya tetangga yang anak yang luar biasa tadi diterima di akabri sekarang ini. Apa karakternya? Dia itu sopan santun kepada orang tuanya, berbakti, sangat mencintai orang tuanya, dan sangat santun dan cinta kasih kepada guru-gurunya. Anak-anak sekarang ini kepada guru-gurunya nggak punya akhlak, makanya ilmunya kurang berkah. Gurunya dipisui, gurunya dikata-katain kasar. Dikongkong Pak Guru lo. Iya, bahasanya. Kalau bahasa Jawa nggak bisa.
minta tolong ya, ini ditimbali Pak Guru, itu ditimbali Bapak Ibu. Anak bahasa sekarang ini rusak gara-gara AI, apalagi nih TikTok, apa nih YouTube, apa nih YouTube, ada laptop. Nah, anak-anak generasi Gen Z sekarang itu yang dikuasai HP luar biasa, tapi kadang-kadang program-program komputer orang pati misalnya HP, nggak apa-apa silakan, tapi kembangkan anak-anak teknologi itu dengan teknologi dengan yang baik. Nah, oleh karena itu saya punya anak kuliah di Mesir, alhamdulillah hafid Quran, kuliah di Mesir di Al-Azhar. Dia di sana apa? Sambil ngaji, sambil dengan saya itu apa? Dia bisnis laptop, bisnis HP. Nah, sekarang ini sudah pulang ke rumah, sekarang sudah tugas di Semarang. Nah, sekarang juga punya usaha namanya Pak, usaha jual beli iPad yang itu. Hampir setiap hari itu laris yang luar biasa. Nah, itu apa? Keterampilan, tapi dia punya kekuatan apa? Soft skill-nya tadi, hafal Quran. Terus sekarang tuh laris namanya kajian-kajian di mana-mana, pengajian dan sebagainya. Dia sudah mudah untuk apa? Dia berkuliah sambil ngomong, sambil kuliah, sambil bisnis. Itu anak-anak yang sekarang perlu diperhatikan. Jadi kita satu punya kecerdasan, keterampilan dan agama yang kuat. Kalau enggak nanti ke depan, sekarang ini mencari kerja yang dites bukan otaknya, apa? Karakter, akhlaknya, bagaimana cara bicara, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara hormat kepada orang lain. Anak-anak itu generasi unggul itu. Al-Quran berkarakter dilengkapi dengan teknologi, ilmu pengetahuan yang banyak dan sebagainya. Ini adalah bagian dari mencontoh, meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus anak-anak yang terakhir aja ya. Yang terakhir, kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya panggil Nabi Muhammad, jawabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba orang yang luar biasa, setiap hari didoakan oleh orang Islam sedunia minimal berapa kali? Iya. Salawatnya orang-orang kepada Muhammad itu berapa? Kita sebagai apa? Pertama kali coba kita lihat dari sholat subuh. Sholat subuh kita menyebut Muhammad berapa kali? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. 2. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. 3. Wa barik ala Muhammad dan sebagainya. 4 dan sebagainya. Coba lebih dari 50 kali orang mendoakan Muhammad setiap harinya, seluruh umat Islam seluruh dunia. Nah, itulah orang-orang yang hebat. Maka kita sebagai hambanya, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah, nanti akan didoakan oleh umat Islam seluruh dunia juga. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yaitu didoakan salam sejahtera bagi hamba Allah dan umat-umat yang soleh. Jadi beruntunglah umat yang soleh itu didoakan oleh umat seluruh dunia. Makanya anak-anak, mari bersama-sama kita mulai dari MI Tanamiyah kita mencontoh idola kita Muhammad SAW yang punya kekuatan yang luar biasa. Jadi semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW, mulai dari kecerdasan, mulai dari akhlak, mulai dari bicara dan sebagainya. Anak-anak coba suatu hari begini, Muhammad itu di Madinah, di kolong jembatan itu ada seorang namanya nenek tua, kakek tua, buta
kita juga beragama Majusi. Tapi apa? Muhammad itu setiap hari Nabi kita itu mengirim makanan kepada orang itu, dikirim di kolong jembatan. Bahkan dia apa? Dikunyahkan, kemudian disuapkan setiap hari. Nah, Muhammad itu dakwahnya tidak dengan kekerasan tapi dengan santunan. Nah, akhirnya apa? Muhammad tidak bisa mengirim makanan ke kolong jembatan itu. Muhammad kemudian apa? Utusan Umar bin Khattab, tolong ini kirim makanan ini kepada orang Majusi di kolong jembatan itu. Dikirimlah. Kemudian apa? Pak, ini monggo makanannya, silakan dimakan itu. Kamu siapa? Kata orang tua tadi, saya adalah Umar bin Khattab. Nah, biasanya Muhammad itu kalau ngirim makanan ke sini kemudian saya disuapin loh itu. Kamu udah Muhammad itu siapa? Muhammad adalah Nabiullah, Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah SWT. Menangislah orang yang Majus tadi, kemudian apa? Wahai Umar bin Khattab, sampaikan kepada Muhammad, saya masuk Islam. Karena kelembutan, kesantunan, toleransinya Muhammad kepada orang-orang yang luar biasa. Itulah contoh karakter. Seperti tadi Pak, ada mahasiswa yang cantik, tadi ada Mubarak, dan ada teman-teman yang baik-baik itu. Ternyata anak-anak yang sukses, ternyata orang-orang itu adalah diawali dari satu adalah harus bekerja keras, disiplin, kejujuran, tanggung jawab. Kemudian akhirnya menjadi pemimpin yang hebat. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak semuanya menjadi orang-orang yang hebat, soleh di dunia dan soleh di akhirat, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Coba ayo sekarang kita berdoa. Iya, kita berdoa. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang sukses, generasi yang hebat, generasi yang unggul di masa yang akan datang. Iya. Semuanya menundukkan kepala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kita bersama-sama dengan anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh-solehah menghadap kepadamu, ingin menjadi anak-anak yang sukses. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa habibil alamin. Hamdan ma'in hamdan wa fi'lan wa fi'lan wa sirah ya rabbal alamin. Amma yu'minu jalal wajhika karim wa bi'isukum Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni balik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah ayah dan ibuku. Ya Allah, sayangilah ayah dan ibuku. Ya Allah, cintailah ayah dan ibuku. Beliau telah mengasihi aku, beliau telah memfasilitasi aku, beliau telah menyayangi aku, sehingga aku menjadi anak-anak yang seperti ini. Allahumma ja'al awladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa ahlil sadaqah wa ahlil salah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku, jadikanlah murid-muridku, jadikanlah keluargaku ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli takwa, ahli
ahli shadaqah, ahli sholat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku yang hadir ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh di dunia dan soleh di akhirat, anak yang sukses di dunia, sukses di akhirat, cerdas otaknya, bersih hatinya, mulia akhlaknya, dan jadikanlah kelak jadi generasi penerus bangsa yang siap untuk berjuang di dalam agama dan negara ini. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkailah perguruan Muhammadiyah yang MI MTS Anya. Ya Allah, berkailah ya Allah, mudahkanlah segala usahanya, jauhkan dari malapetaka. Jadikanlah menjadi lembaga yang menjadi persemaian kader-kader yang hebat, yang soleh di dunia dan soleh di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sekarang anak-anak berikrar. Kalian mengepalkan tangannya di dada. Ya, tangannya di dada. Tangannya di dada. Yang tidak mengepal tak dongane orang pintar. Salam perguruan Muhammadiyah. Ini ya. Nanti gini. 1, saya murid terbaik. 1, 2, 3. Saya murid terbaik. Ditepuk dadanya. Saya murid terbaik. Nomor 2. Guru saya guru terbaik. Sekolah saya sekolah terbaik. Itu ya. Salam perguruan Muhammadiyah. Langsung, saya murid terbaik. Guru saya guru terbaik. Sekolah saya sekolah terbaik. Siap? Ayo semuanya mengepal, tidak ada tangannya. Yang tidak mengepal tidak soleh. Percobaan. Saya murid terbaik. Saya murid terbaik. Sambil menundukkan kepala, kita berhadapan dengan Allah, kita berdoa. Tidak ada suara sama sekali. Lek perlu rambukan. Tidak bernapas. Saya murid terbaik. Guru saya guru terbaik. Sekolah saya sekolah terbaik. Oke, nanti ketika saya salam perguruan Muhammadiyah Yangkong, langsung itu 1, 2, 3 itu. Siap? Salam perguruan Muhammadiyah Yangkong. Saya murid terbaik. Saya guru terbaik. Sekolah saya sekolah terbaik. Kurang cepat. Salam perguruan Muhammadiyah Yangkong. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini